Ngapain kamu ikut jadi SCTP? Mukamu artistik, lebih baik layar lebar aja besok. Udah nggak suka, digituin lah. Oke, bintang tamu kita kali ini melengkapi janji yang sebelumnya ya, bahwa kita akan mengundang Leong Sinatra, tapi karena tidak bisa satu paket, kita satu persatu. Nanti ceritanya kita rangkai sendiri. Selamat datang Yudi. Selamat di Oke Made. Oke. Panggilnya Yudi saja, apa nama lengkapnya? Panggil Yudi aja. Nah, nanti kepada saudara Imade Yudi Darmawan, apakah Anda bersedia ditanya? Jangan, itu terlalu formal marah ya. Oke. Nah, kalau menyebut Yudi mungkin banyak, tapi kalau manggilnya umum orang Yudi LS gitu ya, Yudi Leong Sinatra gitu ya. Tunggu Pak De, yang boleh minta sedikit? Silakan. Nah, ini ciri khas dari Oke Made itu, salam secangkir kopi hangat. Wih, asik banget. Ini pertama kali lu ngopi bareng dengan Yudi ya? Oke. Dan saya juga pertama kali bisa hadir di Oke Made. Oke Made bersama kuatnya. Gini Yudi, gimana Pak De? Kalau boleh tahu, saya jujur aja, termasuk salah satu penggemar Leong Sinatra dari awal juga. Tapi dari dulu saya masih penasaran sebetulnya, Yudi itu nak uling hijau gitu loh. Oh, ya. Terus gimana awalnya kok bisa jadi penyanyi? Boleh nggak diceritakan aslinya? Oke. Yang jelasin buat teman-teman yang nonton nanti di Oke Made, buat Pak De juga. Nama saya Made Darmawan, asli saya dari Sembung, Mengui, Badung. Badung berarti ya? Badung. Tapi saya tinggal lama di Denpasar. Dari kecil udah lahir di Denpasar. Dan itu masih arah Jalan Nangka sama Om Bulu. Oh, dekat distronya Bulu dulu ya? Om Bulu Nangka Selatan, saya Nangka Utara. Oke. Masih ada kenton. Itu. Tapi emang dari kecil suka musik? Tertarik musik? Ya, benar. Sangat-sangat suka musik dari kecil. Suka dengar musik dan segala macam? Dari bapak sih. Atau mulai bermusik? Dari bapak sih. Dengar aja dulu awalnya? Awalnya dengar. Tapi selain kalau udah meraktein itu dulu sastra Bali, Pak De. Ada kekawin kidung itu dari ajinya ibu. Oh, dari kakek berarti belajar kekawin, bertembang dan segala macam. Tahunya itu senangnya di situ dia. Di situ. Tapi kalau kemudian dari bapak dengan musik-musik modern. Gitu. Di Purple bapak seneng, Iron Maiden. Wih, klasik rock gitu ya. Tapi belum ke lagu Bali ya? Belum. Belum ke lagu Bali sama sekali belum ke Bali. Karena sering dengar itu, akhirnya terpengaruh, suka gitu ya. Suka musik. Tapi waktu itu udah kepikiran nggak bahwa akan menekuni posisi jadi penyanyi? Nggak. Sama sekali enggak. Nggak ada niat juga waktu itu berpikir, karena suka menyanyi, lalu misalnya coba iseng-iseng masuk sanggar, atau misalnya ikut lomba-lomba? Nggak ada, Pak De. Saya cuma ikut sanggar itu, kalau nggak salah dulu, apa dia kalau udah lupa ya, kalau nggak salah itu bukan sanggar nyanyi deh, itu sanggar tari, Pak De. Dicamplung kalau nggak salah, karena ibu kan suka nari. Sanggar Cancing Camplung, yang di Jalan Kartini. Ya, Cancing Camplung waktu itu sama Bu. Baru dia, dari kita ngomongin ya, Pak Made Sudiana almarhum ya. Almarhum Pak Yudano juga waktu itu kan, pas zaman drama gong waktu anak-anak kecil. Betul, ya, Raja Buduh. Tiang Pak didapat. Jadi anak kecil itu sendiri. Artinya justru begini cerita berarti, suka musik, tapi kemudian justru akhirnya ikut sanggar tari, malah jadi figuran anak-anak di drama gong. Gitu. Kata ibu sih, kalian tuh udah lupa sekali. Udah lupa gitu ya? Udah lupa sekali, karena dulu zaman itu bapak kerja di Jenggala Keramik, Pak De. Itu tiang masih tinggal di mes waktu itu. Mes, ibu sebagai guru di SD 5 Tonjol. Ya sebut nama nggak apa-apa, Pak De ya. Nggak masalah. Ya. Itu kita tinggal di mes SD kan. Saya ditinggal sama bapak umur 3 tahun ditinggal ke Bima. Nah pas itu tuh mungkin ibu ngajarin. Biar ada kegiatan, dimasukkan ke sanggar kayak itu. Tapi itu nggak berlanjut ya, tari atau apa tuh nggak? Sebenarnya bukan ibu sih, Pak De. Ada ibu-ibu yang lain itu yang biasa, ibu kan banyak di sekolah yang ngajakin saya ke sana gitu. Tiba-tiba biar ada kegiatan gitu ya. Tapi kalau benar-benar mulai akhirnya kepikiran waktu itu, hobi saya di sini, passion saya di sini, umur berapa itu kira-kira? Itu kalau bilang passion, Pak De ya, kalau musik itu belum sih, Pak De. Belum. Itu saya baru kaget. Ketika orang-orang mulai remaja, mulai tahu menggali bakat tuh, apa justru yang pertama kali ditekuni? Bakat itu yang saya tekun teater dulu, Pak De. Teater sama sastra Bali. Teater dan sastra Bali di SMA. Tapi Pak De, ini magicnya ini. Yang dimana kita dulu kalau sekolah kan harus NEM dan betul. NEM lah yang paling gede kan untuk dari sekolah. Lulus Eptanas dulu kan. Kalau saya enggak, Pak De. Soft skill yang menyebabkan saya bisa sekolah di SMA negeri atau di SMA mana? SMA 7. Okay. SMA 7 ya. Kepala sekolah Pak Tantra ya, jangan-jangan Mas ada ya? SMA 7 pas Pak Tantra lengser. Lengser. Pak Bagus Suyasa.
Oh, itu Pak. Orang itu masih pakai sepatu putih. Iya. Yang kelas 2, yang saya kelas 1 pakai sepatu hitam, gitu, Iya. belang-belang. Itu berarti masuk itu karena jalur prestasi berarti. Betul, Pak. Prestasinya di teaternya. Bukan. Di apanya? Saya di Sastra Bali. Oh, karena sastra Balinya. Dulu SD juga sama. Maunya sekolah di SMP 5, nggak dikasih sama ibu karena kejauhan ibu nyemput kan mungkin di Betul. dimasukin di SD PG 2, SMP PG 2. Di PG 2-nya lah saya coba untuk Makidung dan segala macam KKW, kesenian Bali itu ya. kesenian Bali. Oke. Terus menerus pada akhirnya SMA. Hmm. Awalnya diajak di SMA 3 sama guru-guru PSR nih lah. Betul, ya. Nih nomor ini Ya, kan sering lomba kan ada gitu, waktu. ya. Biar dapat bahasanya biar dapat kita Pak De. Apa ya, biar dapat anak lagi yang menerusi generasi. Betul. Kan biar nggak gurunya tuh biar nggak bingung lah cari talent. Betul, Pas artinya tahu dah, PSR. oh angkatan berikut PSR udah tinggal ambil ini aja. Gitu. Pada akhirnya saya nggak mau nih karena takut sama kakak. Kakak paling pintar dulu. Ya. Kakak saya perempuan. Ah. Itu waduh, jangan dibilang SMP aja 2 tahun Pak De. SMP 1, 2 tahun. 2 tahun udah tamat. Udah tamat SMP. Oke. Kan sebetulnya mah percepatan. Ya. Saya kalah sama dia. Ya saya keberuntungan saya cuma di seni. Itu di SMA akhirnya tekun di bidang seni itu Tahu gitu. itu ya. di situ. Oke. Oh saya berarti lakinya keberuntungan saya itu ada di bidang seni. Hmm. Dan Tapi awalnya tidak menekuni. Ini nanti saya masih pesan buat teman-teman nanti. akhirnya menjalani itu terus gitu ya. Tapi kalau mulai dekat dengan musik itu umur berapa lagi berarti? Itu dekat dengan musik itu berdampingan Pak De. Bersamaan dengan teater Bersamaan itu. dengan teater dan bersamaan sama musik Oke. di Bali juga. Karena kita kan bergaul di SMP kan ada teman yang bisa bermain gitar. Betul. Ujungnya kita diajak dulu kan. Ah. Aku susah payah bayar les gitar, kamu belajar sama aku. Ya kan biasa digituin kan. Betul. Taunya itu dari bapak juga. Mulai belajar suka musik itu ya dan segala macamnya. Dan saya nggak pernah belajar untuk musik, pasti otodidak. Sempat ngeband? Sempat. Band itu dari SMP udah dapat ngeband. Oh. Posisi udah vokalis atau Gitar sama vokal. gitar, vokalis juga gitu. Nah, bayangannya tadi kan dibilang bahwa di SMA salah satu keberuntungan dan bakat yang menonjol kan di Mekidung dan segala macam. Dan seni ya namanya. Kebayangnya waktu itu setelah tamat SMA mau lanjut kemana? Isi Pak De, isi Jogja. Waktu itu teater saya mau cari. Oh iya, Bu. Isi Bali belum ada. Oke, teater Jogja. Dan itu dapat. Dapat bidik misi Pak De. Berarti Yudi ini bukan orang sembarangan ya, prestasinya oke ya. Jalur tol semua, berarti SMA jalur tol. Iya, Kuliah makanya ya. kaget saya kenapa bisa seni Oke. sebegitunya dalam akademik. Gitu jadinya saya berpikir waktu itu. Hanya mau ngejar teater ke Jogja. Ya, karena gini loh Pak De. Dulu kan ada bahasa kalau kita sebelum tamat itu kan banyak sekali yang di luar itu udah buka SMPTN Betul. dan Jalur ada juga pendaftaran Telkom pun dulu. jalur prestasi, Ya, betul. prestasi. Sekolah Telkom ada, terus Ya. beasiswa Jarum juga ada, Sampurna Betul. Foundation juga ada, banyak Nah, ya. Pertama saya kelas 3 belum ujian nasional. Ah. Itu kan Telkom udah buka Iya. jalur prestasi di awal. Ah. Saya keterima Pak De. Oke. Teknik informatika waktu itu. D3. Tapi nggak diambil itu, ambilnya yang di Karena Jogja. Telkom itu tidak langsung kerja waktu itu. Oh. Yang kan karena sudah selesai gininya program langsung Betul. kerja itu. Kita harus lanjutin jenjang lagi. Ah. Habis itu kita cari sertifikat lagi untuk profesinya baru bisa kerja. Kayaknya gitu. kejauhan, nggak diambil Saya jadinya. nggak mau. Oke. Takut. Ambillah isi Jogja. Berpikir dulu pelan-pelan. Orang tua ngasih nggak nih? Ah. Gitu dulu. Karena orang tua berpikiran saya di angkatan. Yudi milihnya isi Jogja, tapi orang tua inginnya Pengen saya angkatan. Ibu apalagi itu. Pengen saya polisi. Karena Oke. om dari keluarga ibu itu semua angkatan. berarti waktu itu belum bilang sama ibu keterima di Jogja. Belum. Hmm. Nggak ada bilang sama bapak baru. Oke. Bapak yang ngantar ke Jogja, saya bilang, ya itu kan, saya nanti ceritain itu Pak Betul. dia. Kita perjalanan ini Betul. dulu. Orang tua nggak ngasih saya seni. Oke. Yang jelas kalau bapak itu lebih gini Pak dia lebih Bebas, simple. silakan. Yang penting yang jelas kamu yang atur hidupmu. Oke. Kamu udah dewasa, kamu senang bisa bergaul. Oke. Yang jelas bapak cuman harapin cuman satu. Jangan tinggalkan rumah. Oke. Itu bahasa orang tua yang saya Tetap jaga rumah gitu di Bali ya. Oke. tetap di rumah. Artinya sing dari ke Jogja, buang ke Jogja. Tangan tahan, tetap lama kan gitu Pak De kan? Iya. Dalam arti kan karena bahasa bungkusan orang tua kita Betul. nggak mau mumpur-muntur dan Pak De. Iya. Biasa. Nggak ngerti kan Nggak gitu. ngerti Oh. awalnya gitu. Kalau ibu tetap nyuruhnya saya kelas 2 pun udah dapat ke Jakarta. Hmm.
kan gini, liburan tuh Pak De. Betul, disuruh cuma sedikit aja nyari itu. informasi sekolah. Ya, informasi sekolah selain ketemu sama paman. Hmm. Paman yang memang Dumun masih ada. Maaf ya Bapak-bapak di kepolisian. Dulu kan masih ada gini Pak De, ada kuota untuk sanak keluarga. Betul ya, ada. Tapi Ya tetap tes, kan? ibaratnya apa artinya jadi kayak diberi kemudahan lah jalur. Tapi tetap tes kan, Pak De. Tetap tes Nah, kan. betul. Nah, pas itu sudah dapat jalur kemudahan, saya tabrakan lah. Kelas mau Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA mau study tour. Padahal itu lagi dikit aja bakal mau Tabrakan. latihan. Bakal mau ke sana. Betul. Tabrakan patah kaki. Nggak jadi. Nggak jadi. Saya masih bingung nih mau nyari sekolah di mana. Teman-teman kan udah berpikir nih. Telkom nggak jadi, kepolisian nggak jadi. Nggak jadi. Nah, Isi diterima. berpikirlah nih. Karena waktu sebelum saya berpikir mau nyari teater, cari flashback dulu. Kelas 1 SMA, saya suka namanya acting. Itu lihat televisi. Oh, saya baru ingat juga nyebut acting. Pantas dia berapa kali jadi model video klip juga ya. Ada video klip, film, Betul. di teater juga sama si Film Salma. Cilok Kontong Mas juga ya main ya. Ya, itu Oke. cuman gitu aja Pak. Dia itu teman kurang ajar tuh. Akhirnya tewas. Tewas itu aja. Habis itu banyak acting, film, ya. banyak film. Nah, itu dari kelas 1 SMA saya ikut teater. Ya. Itu kan masih dramaturgi. Buat maaf sebelumnya saya juga mengucapin sama teman-teman turut berduka cita atas meninggalnya Bu Cok Sawitri kemarin. Iya. Itu salah satu guru saya. Yang di SMP 7 ya. Bu Cok Sawitri itu guru yang memang dia yang membuat pendirian saya untuk mencari teater. Sama Raditya Pandet lagi satu itu ada dosen di ISI Jogja. Tapi nggak sampai ke Jogja. Akhirnya Pandet yang menantangin waktu itu. Pandet nantangin. Di kalau benar kamu nyari isi, mau lanjutin seni, kamu harus pergi dari Bali. Itu yang membuat saya berpikir 3 kali. Sementara Bapak bilang, dong ngalahin rumah. Betul. Dan kakak bilang, kamu mau nyari apa akademi? Kamu, ya kan Pak De? Campur aduk nih. Akhirnya? Diam dulu. Pelan-pelan saya coba cari isi. Apa sih sebenarnya yang ada di seni pertunjukan itu? Karena dulu SMA 7, pas angkatan saya, itu nggak ada pelatih Pak De. Ya. Otodidak jadinya. Nggak ada pelatih karena masih gojol-gojolokan antara senioritas sama Juniornya. Hampir kita dibilang, Dumun di SMA 7 kan nama teater tarik saya. Ya, betul. Bilang di antariksa band dibilang. Karena kita cuma muspus saja. Musikal bisa puisi aja nggak ada actingnya. Nggak ada actingnya. Oke. Pada akhirnya saya ketemu sama kakak kelas saya yang dulu, ada Yongki, ada Pandet, ada Kak Andika, Buto, masih banyak yang lain-lain lagi. Saya ketemu, saya belajar di situ pelan-pelan. Oh ternyata acting seperti ini. Ikutlah waktu itu agensi SCTV Pak De. Oke. Mas Dadi, kalau Mas Dadi masih hidup sekarang. Mas Mas Dadi ngomong kayak gini, ngapain kamu ikut jadi SCTV? Mukamu artistik, lebih baik layar lebar aja besok. Udah nggak suka, digituin lah akhirnya. Banyak lah pertimbangannya. Akhirnya pengen jadi artis sih Pak De dulu, jujur. Alasannya lanjut ke isi Jogja, acting karena ingin jadi artis. Ingin jadi selebritis untuk main film waktu itu. Saya senang sama Vino G. Bastian Pak De. Oke. Pengen jadi itu awalnya. Oke, karakteritas itu loh. Ingin jadi superstar. Superstar lah bahasanya kan, kapan ya gitu bahasanya. Itu kan masih di angan-angan. Tapi itu di Yudi aja nggak sempat bilang ke ibu. Ibu mendukung aja Pak De, tapi dibilang tetap. Dong ngalahin Bali. Satu, jangan ninggalin Bali. Kedua, tetap jadilah pekerja. Oke. Karena acting dianggap bukan pekerja. Seni. Berarti arahnya disuruh kerja formal. Ya. Kantoran. Betul. Sangat betul. Itu saya bungkus Pak De biar nggak terlalu. Akhirnya yang mana dipilih? Saya coba untuk ke Jogja dulu, belum selesai nih. Saya Jogja, akhirnya coba untuk memastikan, oh saya udah banyak dapat prestasi nih di Bali. Coba semua lah nih. Hasilnya naskah waktu itu monolog 4. Banyak tuh dari yang Pak Putu Satria, ada Pak Putu Wijaya dan lain-lain banyak. Bonino Bosti dan segala macam itu. Sempat-empatnya saya coba Pak De. Bisa. Nah, saya nyadur itu. Karena sering makan makanan di Bali bahasanya. Kita sering ikut lomba dengan hal-hal ini aja. Naskah itu udah biasa jadi. Bingung dosennya nih, kamu sebenarnya mau kuliah atau nyobain skill sedikit sama dosennya kan? Oke. Saya nggak tahu. Waktu itu dekan udah dekan orang Bali. Iya. Saya lupa nama bapak siapa namanya, saya lupa. Bapaknya bilang kayak gini. Sekarang bapak nanya lain dari naskah ya. Kamu tahu Napi Wastan Kaster yang di Bali? Nah itu bahasa tahulah kok. Pak Demam, tahulah. Kebetulan ibu juga sama bapak kan nikahnya beda kasta sama satu desa. Kok bisa nggak direstuin atau apa segala macam? Saya ceritain di situ.
Dosennya nangis. Bapak dekannya nih. Oke. Agak sedikit lah. Udah. Kok kamu IPA ini kan dulu ditanya. Ya Pak, saya jurusan saya IPA. Saya IPA. Jurusan IPA menekunnya teater, kuliahnya isi malah. Ya, Oke. banyak sekali itu ceritanya. Sebenarnya seni itu bisa bilang magic. Dia aja menyelamatkan. Tapi itu saya. belum kuliah itu waktu itu sudah mulai kuliah. Belum, itu kan udah baru tamat, baru selesai ujian Oh, nasional. baru tes. Kita belum dapat ijazah, tapi udah lulus, langsung tes kan. Tapi yang di sini kan belum Pak De. Di UNED kan masih banyak sekali. Belum ada bukaan. SMPTN undangan, Betul. ada SMPTN 1, 2, 3, ada PMDK 1, Betul. PMDK 2, PMDK. Ya. Kan itu. Di Jogja udah. Saya Saya coba di sana, akhirnya diterimalah secara formal, udah resmi formal. diterima. Diterima. Tapi saya cerita sama Bapak. Bapak Dekan, karena orang Ya. Bali juga. Pak, kalau saya diterima, mohon jangan sebar saya diterima ini ke via email atau via ke surat ke orang tua. Karena orang tua saya tidak mengizinkan. Maunya diam-diam waktu itu. Ya. Oke. Karena bapak pun juga diam-diam, karena dia tahu jurusan IPA. Kok kamu keisi? Akhirnya karena mungkin dosen kan pasti tahu psikologis yang bakal apa-apa. Apalagi saya tes sama bapak tadi. Ya. Bapak ikut kok. Bapak di luar, tapi bapak menyarankan kalau nggak keterima Balik. Kalau keterima ya usahain di Bali, kan bahasanya sama aja. Tetap artinya nggak boleh di Jogja Iya. gitu. Dan mungkin ada hal yang mungkin disembunyiin oleh orang tua pada saat itu. Kenapa saya sampai nggak bisa di Jogja itu. Jogja? Mungkin ada something. Ya kalau Bali kan ada tradisi, ada Betul. banyak Pak De, ya mungkin hal itu mungkin. Dan akhirnya memang nggak sampai. Sampai sebentar Pak De. Cuman sebentar aja. Balik ke Bali. Padahal saya bilang dulu itu nggak dapat ikut saditur karena pakai patah kan. Masih ada uang simpanan itu, saya bilang aja liburan. Padahal Nunggu ekonomi, tes PMDK 3-nya. Nunggu di Udayana tes PMDK 3-nya. Udah, saya coba jalan-jalan. Udah 3 bulan coba deh. 3 bulan di Bingung Jogja. lah kakak. Ditelepon, coba cek email, dicek lah email sama kakak. Orang kakak yang buat email saya Betul. waktu itu. Adik sekolah. Tanggapan ibu dan bapak tahu diam-diam sekolah di Jogja? Akhirnya bapak jemput. Ibu telepon dulu malam. Oke. Kalau bisa pulang. Coba tes dulu di Bali. Di sana kan juga baru setengah-setengah kuliah. Ya. Kan? Ya, saya pulang. Di situ teman-teman yang saya ajak sekolah dulu belajar pada di saya enggak. Yang di ekonomi di UNUD. Iya, pas tes PMDK 3 nih. 95 menit udah harus selesai. Dari IPA, milihnya ekonomi. Bingung Pak De. Saya udah dapat di situ, udah seneng Pak De. Oke. Biar dapat Bali aja. Tapi berarti PMDK, ambil ekonomi. Mampu ekonomi karena gini. Orang tua pemikirannya anak itu harus sarjana. Karena semua sarjana. Ya, intinya sarjana gitu. Ya, yang penting sarjana dulu dah. Itu berarti lewat tes dapatnya. Lolos. Awalnya saya jawabnya salah-salah Pak De. Makanya saya bilang teman-teman belajar. Malah berharap biar nggak diterima. Biar nggak diterima. Kalau nggak terima kan saya balik. Balik ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi. Wah, curang banget. Tapi ternyata Di koran Pak De, masih zaman koran. ya biasa beli Bali Pos, ada pengumuman nama yang masuk. 120620513 saya masih hafal NIM saya. Terima. Diterima nomor 3. Oh, Di atas, kelihatan nomor 3. Waduh. saya bisa ngomong apa? Sing semua. Enggak lah, saya dapat namanya ospek Pak De. Oke. Saya diam. Ospek, maka gondrong duluan di ekonomi. Mahasiswa yang gondrong dulu di angkatan 2012 saya jadi mahasiswa. Ekonomi. Saya aja yang gondrong dulu kayak segini banyak. Udah, ini jalani udah gitu aja. Jalan aja lah gitu kan. Akhirnya nah, ini baru enak nih. Setelah jalanin, teman SMA yang dulu saya ajak nongkrong-nongkrong yang Di masih teater, di teater maupun teman nongkrong ngajak SMA 1 kelas dulu, ngajakinlah ke Castro Pak De. Ya. Di Jalan Suli. Jalan Suli. Sekarang udah tutup ya. Udah tutup. Tapi kalau teman-teman Okemade yang tahu, tidak bisa tidak menyebut Leong Sinatra itu tanpa Castro. Karena dulu awalnya Tubolo membuka coffee shop, dan di sanalah bertemu dengan teman-teman yang menjadi cikal bakal lahirnya Leong Sinatra. Kan Betul, itu ya jadinya. betul Pak De. Itu Berarti dia. mampir ke Castro. Mampir ke Castro. Itu sampai setiap hari saya ke sana. Tujuannya ngopi aja, ngumpul-ngumpul aja. Awalnya tujuan ngopi ngumpul-ngumpul. Kalau tujuan teman-teman itu. Iya. Tujuan saya enggak. Apa? Karena ngantuk ke Jimbaran kan Pak De. Ah, Sampai belok dari McD itu. betul. Saya balik lagi ke Castro. Belum buka Castro, masih hari botel, masih kerja gitu ya Pak tuh. Saya buka pintu. Kamu nggak kuliah, ditanya sama botel. Udah tadi bilang dosennya. Sampai jam 11 malam gitu terus sampai Pak tuh sampai pada akhirnya klik sama Om Bulu.
Waktu itu belum ada ngomongin musik, belum ada ngomongin. Udah malamnya. Oh, ngobrol-ngobrol. Karena asik lah di situ. Asik loh Pak De, bahasanya. Cuman itu ada tempat tongkrongan saya, cuman itu aja pada saat itu. Masih sedang nongkrong kan SMA. Iya. Di situ aja dah, berdekat kan dari rumah. Bukan pengalihan diri dari. Oke. Maka saya bilang Om Bulu itu kakak saya yang jadikan saya jadikan dosen. Waktu itu Bolo belum melamar Yudi jadi vokalis Leong Sinatra. Belum. Ini ceritanya seperti ini. Biar Pak De. Biar enak nih, asik nih, asik nih teman-teman nih, asik. Boleh sambil ngopi. Boleh ya, sambil ngopi ya. Waduh. Inilah sebenarnya penyakit saya Pak De. Terlalu excited untuk ngobrol itu menggebu-gebu nih. Justru kan biar komplit ceritanya ya. Sebenarnya itulah seaslinya seorang orang tahunya Leong Sinatra sekarang seperti apa, banyak penggemar gini gitu, tapi di balik itu terjadinya itu kan orang nggak banyak tahu. Dan mungkin ini, kalau boleh saya bilang, hebatnya ya, Leong Sinatra mungkin salah satu dari sekian banyak grup di Bali yang dari awal dibentuk sampai detik ini tidak pernah ganti formasi. Ya. Walaupun saya tahu namanya band pasti banyak masalah, tapi ternyata solid sampai sekarang kan itu. Ayo lanjut, gimana terus jadinya tuh? Kira-kira kenal Castro. Ya. Di mana Castro itu saya anggap sebagai rumah kedua. Bukan kampus, tapi rumah kedua. Om Bolo senang bermusik. Waktu itu saya masih sama band Pak De. Sama band saya Wangsa dulu. Band di kampus apa di luar kampus? Dari SMA. Dan band SMA-nya lanjut, Wangsa Band. Wangsa. Itu juga di Castro juga ngumpulnya. Dan Bolo masih dengan bandnya sebelumnya. Om Bolo dengan karir solo karirnya. Betul. Kan waktu itu kan udah solo karir. Betul ya. Adanya Oke kan anak yang pertama. Akhirnya jalan-jalan akhirnya saya seminggu sering ke sana. Pak tuh heran. Ngapain kamu dari jam 11 pagi kamu di sini dah? Di Castro aja. Gitu. Belanja aja, jangan usah belanja, main ST dibuatin ST. Dede dengerin lagu ini deh. Pada akhirnya Pak tuh coba buka laptop nih. Umen berani. Dengerin lagu. Apalagi dia owner kan. Betul. Kita orang customer dikasih lihat. Nah itu saya suka di Castro Pak De. Seorang saya nggak punya kakak cowok. Saya lihat Om Bolo nih pelan-pelan kok. Seperti kakak. Asik ya. Kayak kakak yang memang bisa ajak saya ngobrol waktu itu. Buka. Pak tuh dulu dia punya band. Ya bilang cerita lah nih. Tentang Leong Jatlu di awal 2003. Tapi Pak tuh dulu genre Patupang. Betul. Nah, aku tanya Pak. Pak tuh genre Patupang berlagu Bali, kenapa kok bisa top 40-an? Itu awalnya saya senang sama Om Bolo. Karena acuan bermusiknya itu tidak serta-merta melihat band lokal. Betul. Tapi ada The Doors. Ya. Karena referensinya beda ya. Apalagi di Castro banyak sekali tuh foto-foto. Ada Jimi Hendrix. Tapi kalau paham dia tetap Fidel Castro. Betul. Tetap Fidel Castro tuh. Iya. itu yang paling senang sama Pak sama Om Bolo kan tahu idealisnya seperti apa. Pada akhirnya iseng lah dia. Nih lagunya Pak tuh dia dulu. Nih video klipnya. Nah di situ Pak De. Dengerin. Sebenarnya video klipnya diliatin. Di situ saya agak merasa seperti, waduh, kalau aku ceritani dia bakal marah. Karena setiap pada saat SMA, kalau kita bangun pagi lihat Bali TV. Kalau saya cuma senang itu band Bali cuma tahu cuma 2 band ini Pak De. Lolot sama Nano Biru cuma tahu itu. Oke. Yang lain saya apa nih gitu kan. Tuh. Cari kan gitu biasanya. Nah, saya lihat video klip itu. Sama. Apa nih? Apa nih? Tapi Seng Bandi ngomong langsung dijab Pak tuh. Pak tuh tahu pasti kamu udah suka kan gitu. Coba dulu Pak. Nah, itulah akhirnya saya tak coba lagu Pak tuh main di mana. Biar nggak ada ketersinggungan di awal kan untuk coba nggak usah gini kamu gitu bahasa itu emang gitu. Kamu mulutmu pasti gitu kan ngomong. Nah, waktu coba dulu di mana. Nah, itulah akhirnya ada di YouTube tuh. Betul. Saya sama teman-teman nyanyi. Bawain lagunya Leong. Hari-hari terlewati, cara timpal biasa. Dengarlah bagusnya Pak tuh. Pak tuh tahu terpaksa nyanyi, enggak Pak tuh. Sering orang botel, sering nyanyiin lagu ini gitu sih. Cerita gitu-gitu aja. Pada akhirnya, Pak tuh segini punya lagu. Diliatin semua koleksinya. Tapi pada saat itu juga Pak tuh juga ngomongin masalah slang. Saya juga seneng. Nyambung lah akhirnya di situ. Mulailah cover lagunya dia. Akhirnya Pak tuh waktu itu masih gunjang-ganjingnya usaha namanya kan tuh. Saya sering ke sana. Nah, waktu itu Pak tuh ngajakin rekaman. Pertama itu tahun 2013 kalau nggak salah. Belum Leong Sinatra ya waktu itu? Udah Leong Sinatra tapi waktu sendiri. Masih dia solo karir waktu itu, tapi belum terbentuk, masih ngajak saya di awal.
belum ketemu sama Cuma teman-teman. diajak rekaman aja, belum ibaratnya mengatakan yuk kita ngeband belum ya. Oke. Itu diajak di Gus Anis kalau dasar gini. Ya. Itu pertama. Itu lagu apa ya waktu itu ya? Itu masih lagu yang Bukan tetap makannya belakangan itu. bukan belakangan itu, Pak. Itu lagu baru. Itu lagu baru yang tolong kabarin atau mampu mengerti. Mampu mengerti yang pertama direkam. Yang pertama rekam di situ. Oke. Akhirnya kebesokan hari satu main kuliah nih Pak Di. Nah, itu main kuliah nih. Karena kemarin kan ospek tuh nggak mau ikut ospek dan segala macem. Akhirnya pertama kali kuliah juga males kan. Betul. Hari kedua coba kuliah. Udah ketemu teman-teman kok udah biasa kan. Udah kuliah, pulang itu nggak langsung pulang ke Kastur lagi. Ketemu Mbak Widi. Hmm. Widi 2 TV. Iya. Pertemuan Widi 2 TV saya sampai jam 3. Saya nggak tahu apa yang diobrolin sama mereka, tapi yang jelas saya minum di situ-situ. Akhirnya besok diajakin lah sama Pak Tu untuk rekaman di Jigo. Iya. Sebelum kenal sama Beli Jigo, awalnya kita diajak mentas dulu sama Widi nih. Ini paling konyol nih kisah Pak nih. Saya orang teater ditauin sama Mbak Widi. Pak Tu bukan orang teater. Iya. Kita diajak ke Bono untuk ngiringin orang yang lagi pentas tenda tari yang di mana itu opera. Itu ceritanya. Pak Tu kecilin gitar. Oke. Kecilin gitar. Ya, di situ ketemu sama Jigo, biar bisa ketemu sama Jigo di situ. Iya. Jigo kan sering memang Betul, Palawara kan memang betul, Palawara pengiring musik ya. Pengiring musik kan. Dia main suling dia tahu. Nah, di situ saya baca puisi kalau nggak salah. Oh, berarti tujuannya waktu itu untuk biar tahu Jigo atau apa segala macam. Iya. Mbak Widi salah ngajakin Pak Tu waktu itu. Pak Tu kan ya gini-gini aja. Pak Tu megang gitar, orang ada gitar biar ketemu sama Jigo. Mbak Widi nyindir nih, ya dia nyanyi ya. Saya puisi terpaksa kan. Pak Tu kita ngapa-ngapain di sini nih? Ketawa Pak Tu. Aduh biarin aja. Akhirnya situlah mulai klik mereka berdua nih, Jigo sama Pak Tu. Karena saya di depan waktu itu. Klik mereka besoknya kita baru rekaman di sana. Oke. Rekaman di Jigo besok pagi. Iya. Saya nggak kuliah. Datang ke Castro dia Wah, langsung ke ini Jigo. jangan dicontoh ya, bolos kuliah demi rekaman ya. Iya. Modelnya gimana ya Pak dia? Waktu itu yang penting nggak ada, maaf ya Bang, nggak boleh. Nggak apa ya. Tapi yang jelas waktu itu saya nggak ada mata kuliah di Bukit di Jimbaran yang ada. Betul. Karena kebanyakan Di kampus 2 di saya nggak Sudirman. mau gini nanti takut kena gini sama Presiden Oke. Dayana. Oke. Karena ada salah satu dosen yang memang tidak mau ngajar di Bukit. Biar sekalian aja ngajar di Sudirman ya. Sudirman ya kan. Dapat CPR lebih banyak. Kan mungkin gitu. Nah, pada akhirnya di situ ketemu sama beliau juga awalnya takut pada saya. Saya pribadi takut karena dari saya terkenal ternyata sama kakaknya. Dari Palawara saya kenal. Karena dapat di SMA 7 di Antariksa waktu teater. Diajarin atau dibantu sama Ari? Dibantu untuk membuat satu musik. Garapan LPS 2N. Ya. Yang akhirnya kita ada menang. Berarti jebolan FLS 2N juga ya? Betul. Mantap. Yang itu saya kesel itu pada waktu itu. Karena kakak kelas lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, untungnya kenal. Angkatan saya yang baru bisa berbaur sama ekstra-ekstra yang lain. Ya. Karena satu orang ini ekstranya mana-mana aja. Pecinta alam juga ikut pada gitu. Mengerjang bareng liu timpal ke dia. Sastra Bali ikut, Megambal Milu. Hobinya banyak jadinya gitu. Ternyata di Megambal itu ada saudaranya Jigo, Pak Di. Dan baru tahu Jigo tuh artinya lebih tahu Jigo tuh setelah ketemu pentas itu ya lewat. Dan Jigo juga lebih tahu saya pada saat saya seneng di Bali disebut. Oke. Nah, ketemu bertiga tuh sudah ngomongin Leong Sinatra atau gimana? Rekaman aja? Rekaman aja. Mau rekaman lepas, Pak tuh bayar biasa. Mbak Widi yang modelnya patungan sama Widi waktu itu. Karena Mbak Widi pengen lagu, kalau nggak salah tuh Aku, kalau nggak salah. Akhirnya kita rekam lagi kan. Aku, dan itu kemarin tuh saya juga milih lagu. Dia milih lagu yang mana, ditanya sama Pak tuh kan. Ada sih lagu kosong judulnya Pak De. Tapi Pak tuh sampai sekarang belum berani untuk mengeluarkan itu. Pada akhirnya yang direkam tetap kenyum lah. Jadilah satu album nih, mini album waktu itu. Yang gambarnya masih sepatu. Betul. Pak De tahu itu baju gambar masih sepatu, album pertama. Saya pernah dikasih albumnya itu sama Bulu. Bahagia Sederhana. Betul. Ya. Itu cuma 6 lagu. Akhirnya rekam di sana. Di Jigo. Oke. Saya nggak tahu. Dan itu masih project solo ya modelnya belum menyatakan bertiga ya belum. Okay. Belum full band ya, belum bertiga, belum. Masih untuk having fun, untuk dengerin style di kafe aja. Di kafe.
Kalau di kafe kan biasanya kalau ada CD itu kan lebih enak Pak. Ya. Limited gitu lah bahasa Ya. waktu masih untuk bahasa sell lah bahasanya. Betul. Penjualan kopi sekaligus Keren lah dapat jadi, CD, keren oke. lah jadinya kan. Belajar bisnis juga di dia juga enak lah di Kasro nih. Pada suatu ketika ada nih Pak De, orang fotografi. Namanya Beli Satria sama Pandi. Dengerin lagi nongkrong di Leong, Kasro, dengerin lagunya Leong nih. Rasa saya lagi asik-asik nih. Oke. Karena ada perempuan depan anak-anak SMA cantik kan Ay, itu dia. Masa-masa Ya, istilah dikit. merayu ya. Merayu Gitu. kan. Oke. Karena saya dibilang homo sampai sama istrinya Pak tuh. Nah itu Pak De, keseruan kenapa saya harus merayu di sana. Biar nggak dikira homo sama istrinya Om Bulu. Bener nggak bohong, sorry teman-teman. Karena sering kedekatannya saya sama Pak tuh. Dari jam 11. Dikira suka sama laki-laki. Karena setiap malam minggu di Kasro itu nggak pernah ngajak perempuan aku Pak De. Oke. Istrinya datang nanya, Bapak tuh, Bi, itu Yudi hati-hati Bi, dekat sama Yudi itu, ya bilang kayak gitu kan. Rasa gini muncullah nih, rasa Jengah akhirnya. Jengah bahasa Pak De. Nah, ketemu cewek nyanyi. Dilihat sama fotografer itu. Sambil dia dengerin lagu, saya juga nyanyi, didatengin Om Bulu. Bli, ini lagunya bagus Bli, saya support ya untuk video klip gimana? Wih, enggak, orang saya pengen dengerin di kafe aja gitulah Pak tuh. Saya nggak bisa buat video klip loh gini. Pak tuh tenang aja tak gitu saya ngomong. Ya. Kalau emang harus buat video klip mauin aja Pak tuh. Aku anak teater nanti tak suruh adik kelas teater kan Ya, banyak kan. betul. Saya nggak ngeliatin wajah waktu itu. Oh berarti video pertama tuh anak teater dipakai. Teman-teman di Kasro tak pakai. Video klip kedua tolong kabarin juga sama Adip Betul. Pranakusuma yang main. Itu manfaatkan teman-teman semua Teman-teman berarti. ada Oke. kelas teater waktu itu. Pada saat itu saya jadi bukan pembina Pak De, cuman disuruh guru Jadi pembina senior, jadi senior lah untuk seniornya, ngeliatin adik-adik oke. untuk biar tetap berkembang di teater lah. Akhirnya jadilah video klip Leong Sinatra pertama Jadilah kali. itu pertama kali sama Beli Pandai dia nggak tahu Beli Satria nggak tahu intinya. Terserah Pak tuh lah, apapun gininya konsepnya. Yang jelas aku yang garap. Dan Yudi yang bantu bikinkan konsep videonya. Iya, Pak tuh tenang apa tuh aku yang buat konsep. Saya bilang gitu. Padahal waktu itu belum dikatakan kamu personil vokalis belum ya? Belum. Tapi kenapa mau melakukan itu? Karena gini, mengapresiasi karya. Oke. Dan juga Pak tuh dapat bilang kata-kata yang saya paling senang tuh gini. Saya anggap dia kakak Pak. Gimana ya? Dapat bilang kayak gini. Tidak tak usah jadi terkenal. Cukup dikenal lewat karya. Itu masih ada loh kata-kata di. Oke. Tak usah menjadi terkenal itu kan kalau kita bahasa kasarnya kan cukup dikenal lewat karya. Oke. Tapi kalau terkenal ya bonus. Oke. Ya, Itu yang saya paling senang. Karena band saya masih rock and roll. Berarti waktu itu memang dua video klip pertama itu karena support dari teman-teman jadinya. Dari support orang yang kita nggak kenal, bukan teman. Iya, pengunjung kafe gitu. Dia minum kopi gitu kan, asik dia ngobrolin masalah. Videonya atau apa? Ngomong gini lah sama temannya. Mau dengerin. Cobain lagi. Siapa tahu nih orang nih mau buatin sesuatu kan gitu. Tak saya dulu Pak De. Ya. Bener ternyata. Afirmasi itu, bener. Berarti cocok masuk ekonomi nih, karena otaknya otak bisnis nih. Gitu Om Bulu yang ngajarin. Oke. Akhirnya Pak tuh bilang, bener kamu bisa buat konsep. Tenang Pak tuh. Dulu teater, waktu kan tahu. Ya. Cerita tak tanya, Pak tuh kan tahu kisahku kayak gini-gini. Udah tahu, oke. Pak tuh lepasin kamu dah. Yang jelas Kasro kelihatan, oke. Dan waktu itu nggak pernah menyangka juga bahwa videonya akan disuka banyak orang dan lagunya viral nggak juga ya waktu itu? Cuma bikin aja jadi. Yang jelas waktu itu saya berpikir seperti ini. Kenapa waktu itu banyak orang mengira Leong Sinatra itu yang mana ya? Ya. Video klip pertama mana? Tidak ada kita yang lihatkan wajah, paling Betul. setengah wajah aja kan di terakhir. Personilnya nggak jelas. Ya karena waktu itu memang belum ditentukan. Ya, gitu. Oke. Karena prinsip yang saya pegang di konsep itu, kalau Pak tuh bilang terkenal Ya. Adalah bonus. adalah boleh dan dikenal lewat karya itu lebih enak, berarti kan jadi virus Pak De. Ya. Itu lebih bakal cari orang. Oke. Saya bungkus tuh. Orang lain belum meranin. Oh. Setelah itu kalau besok kita naik lagu ini, orang-orang nyari kita. Oke. Bakal bingung nyari kita. Seniman kan? Itu termasuk cepat ya naik waktu itu ya, setelah tayang di YouTube ya? Bener, terus terang itu. Setelah tayang di YouTube kita nggak tahu nih mau naik atau enggak itu karena kan bonus kan. Betul. Atau awal Pokoknya pikir. tayang aja. Tayang aja. Karena kenapa? Ada dua orang Bali bertipikal dua. Ya. Kalau tiang nih, Ya. sebagai di rumah, orang nggak percaya diri kayak gini. Ya. Kalau seandainya kita
wah liatin aku punya lagu nih, langsung buat video klip muka kelihatan. Ya kalau naik, kalau enggak malu kan. Kelewat PD. Kelewat PD. Oke. Karena Pak tuh sudah mengalaminya dari tahun 2003 yang lalu kan. Ya. Pada akhir dia menurun waktu itu. Pada akhir saya coba nih, coba tak bungkus orang lain suruh mainin dulu. Kalau besok lagu ini naik, baru pasti kita dikejar-cari. Baru kita diakuin sama orang dan kita bakal cari-cari siapa sih Leon Sinatra itu sebenarnya. Itu udah pikiran gitu Pak De. Nah, berarti kapan momennya itu waktu itu Bolo mengatakan bahwa udah yuk kita bentuk Leon Sinatra, kamu personil ini belum juga. Belum. Walaupun lagunya sudah dikenal. Masih having fun, orang masih having fun. Wah, ternyata Bolo ini masih kayaknya banyak pertimbangan. Masih pertimbangan Pak tuh waktu itu. Oke. Pada akhirnya dapatlah cuman main having fun lah Pak De, bukan ada main. Akhirnya adiknya beli Bolo sama temennya beli Bolo, yaitu ada beli Abud namanya, Demun, masih sama kita di manajemen. Abud fotografer ya? Nah, dia salah satu roadman-nya kita dulu. Salah satu yang giniin kita. Adiknya Pak tuh sama beli Abud nih ngobrol nih sama beli Bolo. Loh, lagu buat video klip. Nih aku punya teman. Kita buat launching yuk di Adora. Nah, itu cerita di situ nih. Itu 2014 tadi. Nah, ini berpikir launching. Pak, itu kan gitu orang udah nggak begitu niat untuk nggak mau niat gitu. Dan saya pun juga sama. Nggak ada niat untuk apa. Nah, kamu nak ngurus digituin sama Pak tuh. Diurus sama Pak D. Pada akhirnya ditawarin buat 500 tiket. Ya. Tak kali 500 tiket. Baru bisa gini di Adora. Ya. Ternyata Pak D. Laku. Bukan laku lagi. Kekurangan. Oke. Orang yang bikin orang penasaran itu lagu apa? Itu kita launching loh pertama kali. Yang orang bikin tertarik itu lagu apanya waktu itu? Tetap Mengenyamnya? Tetap Mengenyam, Kamu Sing Nawa, udah semua yang naik Pak D. Oke. Itu mungkin karena orang penasaran ya. Itu belum YouTube lagi Pak D. Itu kan masih gini. Masih Reverb Nation. Pak tuh masih nyebarin di Reverb Nation, masih nyebarin di Facebook. Betul. Orang masih penasaran ya, Anichan ya gininya gitu. Iya. Videonya kan lewat Facebook ya dulu kan berarti kan? Facebook sama YouTube udah ditayang, cuman satu video itu aja. Setelah kita launching, baru mulai buat video klip lagi dan menyatakan diri sebagai berlima. Oh, gitu. Kita menyatakan diri berlima itu pada saat kita buat acara di, sekarang udah tutup tuh, di Gatsu Timur. Masih, dulu nama acara kita tuh masih ada di Bapak deh. Nama acara kita Bahagia Itu Sederhana, albumnya kita. Yeah. Dulu kan masih ada angkringan tuh Pak D. Yeah. Semi-semi angkringan. Apa yuk nama di Gatsu Timur dulu di kanan jalan sesudah Living World. Living World sekarang buatnya tuh ada ya angkringan apa ya namanya lupa. Dekat Gue ngama di sana juga buat dulu. Yang zaman dulu masih buat konser musik di sana. Lama banget sudah tahu apa namanya. Di Topati nggak? Nah, masih Gatsu Timur Pak D. Gatsu Timur. Ini kan Jalan Gatsu Timur nih. Ya. Sekarang kan udah jadi Living World, udah di jembatan itu loh. Betul. Di kanan jembatan Pak D. Apa nama Pak? Tuh baru ingat namanya tuh. Itu ada Gue Ngama yang pertama di sana buat tempat itu. Ya. Yang kalau nggak salah yang main pertama di sana Payung Teduh. Oke. Angkringan itu. Iya. Dan disitulah kita buat acara pertama. Meludak. Disitulah kita menyatakan diri sebagai Leonardo berlima. 2014 ini. 14. Oke. 14. Dan akhirnya sah jadi musisi. Tadu sebelum lanjut lagi. Tanggapan ibu dan bapak nih anak Odin kuliah ekonomi malah jadi musisi, gimana komentarnya? Wah itu kalau yang ceritain nanti jadi telenovela Pak deh. Kenapa? Tadu saya tanya, Deh berapa episode bisa deh? Bisa lebih. Banyak loh Pak deh kalau saya jadi vokalis. Gimana tanggapan bapak dan ibu? Apalagi pasti mereka tahu dong lagunya kemudian. Ya, kita kasih intinya Pak deh ya, kasihan juga teman-teman. Sebenarnya banyak problem yang dimana Om Bolo juga Bapak cerita, saya juga cerita sama Om Bolo.